Ini nasihat-nasihat dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Ini istilahnya mungkin agak keras ya. Saya mendefinisikan orang bodoh itu bukan orang yang IQ-nya rendah, tapi orang bodoh itu orang yang tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak mau, orang yang tertutup, tidak mau diberitahu. Diberitahu saja tidak mau, apalagi belajar sendiri. Nah, ini orang-orang ini bahaya. Apalagi kalau orang-orang ini orang yang merasa bahwa dirinya sudah tahu, dirinya sudah pinter, dirinya sudah benar, sudah baik. Nah, ini lebih gawat lagi. Nah, Imam Syafi'i memberi beberapa tips menghadapi orang semacam ini. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, janganlah engkau menyampaikan pendapat kepada orang yang tidak menghendakinya. Engkau tidak akan mendapat pujian, pendapatmu pun tidak akan berguna. Jadi kalau memang jelas orang ini sudah tertutup, diberitahu tidak bisa, dinasehati mental. Tipenya memang sudah seperti itu, ya kita jangan capek-capek, katanya Imam Syafi'i ya, menyampaikan nasihat-nasihat atau pendapat-pendapat padanya. Karena tidak akan ada gunanya, engkau pun tidak akan dipuji. Bahkan mungkin yang kau dapat hanya sakit hati, karena dia akan menertawakanmu. Dia akan menganggapmu rendah, lemah, dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, ada titik di mana kita berpikir taktis, strategis dalam kebaikan. Antara lain ya, tidak usah capek-capek menasehati orang yang tidak mau, orang yang menutup diri. Cari strategi yang lain yang lebih efektif. Karena nasihatmu tidak akan berguna, engkau pun tidak akan dapat pujian. Itu nasihat pertama. Bertemu orang-orang yang tidak pinter, orang-orang yang tertutup. Nah, yang kedua, silahkan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Nah, ini analoginya menarik. Jadi kadang-kadang ada orang yang tidak ngerti, orang ini tidak tahu, diberitahu tidak bisa, tapi tiap hari mungkin menghina kita, mengkritik kita, menjatuhkan kita, menunjukkan di mana kesalahan kita, padahal dia tidak ngerti duduk persoalannya. Katanya Imam Syafi'i, kalau menghadapi situasi yang rumit semacam itu, orang ini maunya apa sih? Dia tertutup, diberitahu tidak mau, tapi kelakuannya tiap hari menyakiti dan menyakitkan. Kata Imam Syafi'i, ya sudahlah, hinalah diriku sepuas kalian, tapi aku akan tetap diam. Bukannya aku tidak punya jawaban, tetapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jadi menggonggonglah sepuasmu. Toh engkau diingatkan juga tidak mau. Engkau diberi tahu yang benar juga tidak mau. Kalau engkau memang puas dengan menghina, hinalah diriku sepuas mungkin, dan aku akan tetap diam. Karena kalau aku menjawab, membalas, yang terjadi biasanya kontraproduktif. Engkau semakin panjang ngomong, engkau semakin tidak karu-karuan. Tunggulah sampai gonggongan anjingnya berhenti, baru singa menyala. Jadi ini yang kedua. Mungkin teman-teman punya situasi nanti mengalami situasi semacam ini. Quotes ini boleh dipakai.
Tapi juga ya ndak dipakai sembarangan. Nanti setiap kali ada orang ngeritik kalian pakai ini. Aku diem saja. Singa kan ndak membalas gonggongan anjing. Padahal kamu ndak bisa jawab kritikannya temenmu. Ini situasinya tidak untuk situasi semacam itu. Tapi untuk situasi mungkin ada orang yang bodoh tapi cerewet. Diberitahu ndak mau. Suaranya ndak berhenti-berhenti. Ya mungkin situasi yang seperti itu. Tapi untuk kritik-kritik yang konstruktif, produktif, diskusi-diskusi yang billati ya ahsan tadi ya, jangan diem saja. Ikhlaslah bertukar pikiran, saling memberi masukan. Jadi ini kalimatnya Imam Syafi'i ini ya silahkan dipakai sesuai dosisnya, sesuai ruang dan waktunya. Ini quote selanjutnya juga mirip. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun. Gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadi ini melanjutkan tadi, ketemu orang yang seperti tadi loh. Seandainya harus merespon, ya tetap kita respon dengan santun, tetap kita tidak lupa akhlak, tidak lupa adab. Biar saja orang terus menghina kita, orang terus menyakiti kita. Kalau kita memang ada dalam kebenaran, ada dalam kebaikan, maka gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Gaharu itu ya kayak dupa itu kan. Alat untuk menyebarkan aroma. Nah itu kalau ingin wangiannya semakin tersebar ya apinya ditambah. Ya kayak dupa itu kan ditiup apinya semakin muncul, kemudian aromanya semakin menyebar. Kayak kemenyan itu kan juga begitu. Nah, jadi biarlah orang menghina. Orang menghina kita itu kan semacam melemparkan api kepada kita, menyulutkan api dalam hati kita. Tapi tidak usah khawatir karena kita jenisnya gaharu. Semakin diberi api, kita semakin memberikan aroma wewangian. Maka respon apapun yang kita berikan harusnya tetap dengan jalan bersikap yang santun. Oke, mengapa sih harus diam? Mengapa sih kok tidak langsung ditabrak saja orang-orang seperti itu? Kata Imam Syafi'i selanjutnya, aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tetapi aku akan kalah pada 1 orang yang bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Nah ini menurut Imam Syafi'i ya kalau sekedar debat, diskusi, melawan 10 orang aku bisa menang. Aku bisa berhujjah. Tapi melawan 1 orang bodoh, ya sudahlah. Aku tidak akan menang. Kenapa? Dia tidak ngerti landasannya ilmu. Sehingga yang dia lakukan paling ya ngeyel. Paling ya pokoknya. Paling ya menganggap kebenarannya satu-satunya. Tidak mau mendengarkan argumen yang lain, tidak mau mendengarkan dalil yang berbeda, tidak mau melihat perspektif yang berbeda. Diskusi dengan orang semacam ini tidak akan menang. Maka ya jalan satu-satunya ya sudahlah. Seperti yang di atas tadi. Bisa diam dan bisa tetap bersikap santun. Nah ya memang orangnya tidak ngerti, dijelaskan seperti apapun tidak akan mau dan tidak akan ngerti. Nah terus menghindarkan telinga dari hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan buruk. Ini zaman Imam Syafi'i. Belum ada medsos, belum ada gadget, belum ada internet. Kalau hari ini informasi itu tidak hanya datang lewat telinga, tapi juga lewat mata. Jadi
menjaga mata dari membaca hal-hal yang tidak baik, ini kalau mau dilengkapi, menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik, ini keharusan. Kenapa? Membaca, mendengar itu sama dengan memasukkan sesuatu ke dalam diri kita. Ini kalau kita tidak hati-hati, kalau kita memasukkan juga yang rusak-rusak, sama artinya dengan merusak diri kita, merusak pikiran kita. Maka mari kita hati-hati, lebih baik menghindar. Misalnya punya grup WhatsApp yang isinya begitu-begitu, terus yang tidak baik, ya sudahlah. Kalau ada tiba-tiba grup WhatsApp-nya penuh yang isinya begitu-begitu, ya dibersihkan saja, clear all. Mungkin bila perlu, tidak perlu dilihat-lihat. Kalau bisa keluar ya syukur, kalau tidak bisa keluar mungkin sungkan, mungkin tidak enak, ya sudah diam saja. Setiap kali penuh dibersihkan. Menghindari mata kita melihat hal-hal yang tidak baik atau telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut kita kan juga harus dijaga, tidak ngomong yang jelek-jelek. Telinga kita berarti harus dijaga, tidak mendengar yang jelek-jelek. Mata juga harus dijaga, tidak melihat yang jelek-jelek. Ini kunci, salah satu cara agar jiwa kita tidak gelap. Jiwa kita tetap terang, tetap bisa menampung cahaya yang namanya ilmu. Mendengar yang tidak baik itu salah satu maksiatnya mata, maksiatnya telinga. Melihat yang tidak baik ini maksiatnya mata. Padahal maksiat itu salah satu yang menghalangi kita dari ilmu, dari cahaya dari Allah. Biasanya yang tidak baik itu muncul dari orang-orang bodoh, dalam tanda petik tadi ya, dengan definisi bodoh yang saya jelaskan tadi. Jadi ini beberapa tips dari Imam Syafi'i menghadapi orang bodoh. Jadi yang pertama, lihatlah apa memang efektif kalau kita menasehati dia, apa dia mau. Kalau tidak, cari strategi yang lain, biar tidak menghinakan ilmu. Kemudian ada kalanya memang kita memilih diam saja. Meskipun begitu, kita tetap dituntut untuk bersikap santun. Karena memang orang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak tahu landasannya ilmu. Ini yang agak menyulitkan. Kalau orang pinter sama orang pinter ya biasanya lebih mudah. Bahkan ada adagium al-alim wal-alim kafa bil isyarah. Orang sama-sama pinter itu mungkin menasehatinya nggak pakai kata-kata yang panjang lebar. Dengan isyarat-isyarat saja sudah masuk nasihatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i. Semoga masih belum ngantuk. Semoga masih belum capek. Ya kalau ngantuk dan capek ya bisa ditinggal tidur saja. Besok dan kapan-kapan dilanjutkan lagi. Tidak boleh dipaksa. Syukur-syukur kalau malam-malam ada waktu habis tahajud apa sebelum tahajud untuk nambah ilmu. Imam Ghazali itu terkenal sekali waktunya di malam hari itu dibagi 3. Imam Syafi'i, mohon maaf ya, saya mungkin sering kepleset Imam Ghazali karena bolak-balik ngaji tentang Imam Ghazali. Imam Syafi'i ini dikenal waktu malam-malam beliau dipecah jadi 3. Sepertiga yang pertama untuk menulis. Ya kalau kita sebut saja untuk belajar.
sepertiga malam yang kedua untuk ibadah, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Dan sepertiga yang terakhir untuk istirahat, untuk tidur. Oh, ini menurut saya memanfaatkan malam secara efektif. Boleh kita tiru. Jadi di setiap malam ada belajarnya, ada ibadahnya, ada istirahatnya. Yo ndak melekan belajar terus, mentang-mentang ilmu penting semalaman belajar terus. Yo ndak ibadah terus, entah mengejar karomah apa mau ibadah terus, ndak juga. Ya juga ndak tidur terus. Yo imbang, ada nulisnya, belajarnya, ada ibadah, sholat dan lain-lain, ada juga tidur. Inilah Islam. Islam itu seimbang. Jadi Islam itu tawazun, dunia ya, akhirat ya.